Dan kita memang melihat kemudian pasca runtuhnya Bung Karno, seolah-olah Indonesia kembali dijajah. Bung Karno yang menginginkan adanya kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kemudian kita seolah-olah hilang begitu saja, modal asing masuk dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apakah kemudian ketika Bung Karno itu tidak sampai jatuh, kira-kira Mas, apakah kemudian dalam bayangan dan benak Mas Gafar, apa yang akan terjadi dengan Indonesia sendiri, Mas? Saya menduga Bung Karno sebenarnya akan berkompromi dengan kekuatan global itu, tapi dengan mempersiapkan terlebih dahulu kita untuk mengambil bagian peran yang sangat penting di situ. Bung Karno sebenarnya tidak terlalu menolak itu ya, faktor-faktor global. Iya. Kalau kita tarik mundur jauh ke masa ketika Bung Karno masih muda, di usia 20-an, 30-an, Bung Karno waktu itu sudah membaca bahwa kekuatan politik dunia sedang berubah. Iya. Ketika Bung Karno mendirikan PNI, itu Bung Karno radikal banget. Iya. Dia bilang Indonesia merdeka sekarang, tangkap 2 kali masuk penjara. Iya. Karena radikal gitu ya, maunya merdeka sekarang. Tapi setelah belajar banyak, setelah membaca pergerakan hubungan internasional, Bung Karno tahu betul ini ada fase ketika penjajahan lama itu akan berhenti karena ada penjajah baru yang sedang nunggu giliran. Itu dikatakan Bung Karno dengan clear di beberapa kesempatan. Karena itu jangan heran kita kalau ketika sedang dalam pembuangan, Bung Karno pernah menulis sebuah naskah sandiwara. Tonil waktu itu ya. Judulnya Indonesia 45. Iya. Katanya Indonesia akan merdeka tahun 45. Itu ditulis Bung Karno tahun 33 atau 34. Bung Karno sudah menulis kalau kita akan merdeka tahun 45. Iya. Ya, rakyat biasa mengatakan wah Bung Karno punya weruh sak durunge winara. Klenik lah ibaratnya seperti itu. Bung Karno belakangan mengklarifikasi, no itu bukan klenik itu. Dia bilang, saya melihat bahwa ambisi Amerika sangat kuat untuk ke Asia Tenggara. Dan bayangkan kalau kita jadi orang Amerika ya, jadi presiden, jadi menteri luar negeri. Ambisi Amerika sejak tahun 30-an adalah menguasai migas di Asia Tenggara. Karena industri dan mesin-mesin buatan Amerika itu haus minyak. Apa yang dilihat oleh Amerika di Asia Tenggara adalah Belanda, Inggris, Perancis. Itu yang sedang menguasai Asia Tenggara. Jadi eksplorasi minyak tidak memungkinkan. Karena itu ini harus diusir. Bung Karno dalam pledoi tahun 30-an yang berjudul Indonesia Menggugat. Ya itu sudah menyebutkan ada Shell, ada segala macam, ada perusahaan-perusahaan Amerika yang sudah mulai bekerja di sini. Perusahaan-perusahaan itu hanya akan dapat untung penuh kalau orang-orang Eropa pergi. Jadi Bung Karno sejak tahun 30-an dengan banyak membaca ya, tidak lagi pidato ke sana kemari, banyak membaca, tahu betul ini tunggu aja nih kepentingan Amerika pasti akan mengusir penjajah Eropa di Asia Tenggara. Masalahnya adalah tahun 40 ada raksasa kecil dari utara yang mengganggu alur Amerika dengan mengebom Pearl Harbor. Berubahlah tatanan dunia, ada delay dalam penguasaan Amerika di Asia Tenggara. Jadi tahun 45 persis seperti dugaan Bung Karno, Perang Dunia Kedua akan berakhir, Amerika akan menguasai Asia Tenggara, Indonesia akan merdeka. Jadi coba kita lihat sejarah. Kenapa Bung Karno agak aras-arasan sampai harus diculik untuk proklamasi segera setelah berakhir Perang Dunia Kedua? Karena Bung Karno tahu persis sebagai politisi senior waktu itu bahwa ditinggal sahur saja Indonesia akan lepas dari penjajahan asing. Persoalannya kemudian ada kompleksitas dalam relasi sehingga harus dilakukan proklamasi memotong di tengah proses. Itulah yang terjadi. Jadi Bung Karno tahu persis bahwa ada ambisi internasional yang ingin menguasai Indonesia, tapi tidak hanya Indonesia, tapi seluruh Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara. Karena itulah Bung Karno sebenarnya menyiapkan diri. Bung Karno tidak betul-betul anti kepada modal asing, tapi Bung Karno ingin memastikan ada peran sepadan orang Indonesia dengan kekuatan asing itu. Jadi kalau misalnya kembali ke pertanyaan tadi, kalau Bung Karno berusia politik lebih panjang, saya menduga tetap akan ada kompromi. Tetap akan ada kompromi. Ya, isinya nanti CEO-nya ya Safril Nasiruddin namanya. Kira-kira begitulah. Iya. Berarti bisa dikatakan memang Bung Karno memang tidak akan begitu radikal untuk melawan dari kepentingan global itu sendiri. Sebenarnya tidak sampai begitu ya. Cuma menunggu kesiapan saja. Kalau belum siap, ente tunggu dulu di luar, kira-kira begitu kata Bung Karno. Dan kira-kira apa yang sudah dilakukan Bung Karno saat itu, Mas? Konteks tahun 60-an itu apa yang dilakukan oleh? Banyak yang dilakukan ya. Antara lain menyiapkan generasi muda untuk belajar ilmu-ilmu dan teknologi. Bahkan menyiapkan angkatan udara yang kuat. Angkatan udara juga. Begitu. Itu bagian dari cara Bung Karno untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam kita bagus. Karena daerah-daerah kita kan sulit untuk dijangkau itu. Benar. Cita-cita minyak Bung Karno dan investasi asing. Ditulis oleh Anton D.H. Nugrahanto dari militermeter.com. Jangan dengarkan asing. Itulah yang diucapkan Bung Karno di tahun 1957
saat ia mulai melakukan aksi atas politik kedaulatan modal. Aksi kedaulatan modal adalah sebuah bentuk politik baru yang ditawarkan Soekarno sebagai alternatif ekonomi dunia yang saling menghormati. Sebuah dunia yang saling menyadari keberadaan masing-masing, sebuah dunia kooperasi. Elu ada, gue ada, kata Bung Karno saat berpidato dengan dialek Betawi di depan para mahasiswa sepulangnya dari Amerika Serikat. Pada tahun 1957, perlombaan pengaruh kekuasaan meningkat antara Soviet Uni dan Amerika Serikat. Soviet Uni sudah berani masuk ke Asia pasca meninggalnya Stalin. Sementara Mao sudah ambil ancang-ancang untuk menguasai seluruh wilayah perbatasan Soviet Uni dengan RRC di utara Peking. Bung Karno sudah menebak, Amerika Serikat dan Soviet Uni pasti akan rebutan Asia Tenggara. Dulu Jepang ngebom Pearl Harbor itu tujuannya untuk menguasai Tarakan, untuk menguasai sumber-sumber minyak. Jadi sejak lama Indonesia akan jadi pertaruhan untuk penguasaan di wilayah Asia Pasifik. Kemerdekaan Indonesia bukan saja soal kemerdekaan politik, tapi soal bagaimana menjadikan manusia yang di dalamnya hidup terhormat dan terjamin kesejahteraannya. Kata Bung Karno saat menerima beberapa pembantunya, sesaat setelah pengunduran Hatta menjadi Wakil Presiden RI tahun 1956. Saat itu Indonesia merobek-robek perjanjian KMB didorong oleh kelompok Murba. Bung Karno berani menuntut pada dunia internasional untuk mendesak Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Kalau Belanda mau perang, kita jawab dengan perang, teriak Bung Karno saat memerintahkan Subandrio untuk melobi beberapa negara barat, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Gerak adalah sumber kehidupan, dan gerak yang dibutuhkan di dunia ini bergantung pada energi. Siapa yang menguasai energi, dialah pemenang. Ambisi terbesar Soekarno adalah menjadikan energi sebagai puncak kedaulatan bangsa Indonesia. Pada peresmian pembelian kapal tanker oleh Ibnu Sutowo sekitar tahun 1960, Bung Karno berkata, dunia akan bertekuk lutut kepada siapa yang punya minyak. Kalian tahu siapa yang punya minyak paling banyak? Siapa yang punya penduduk paling banyak? Inilah bangsa Indonesia. Indonesia punya minyak, punya pasar. Jadi minyak itu dikuasai penuh oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia. Lalu dari minyak kita ciptakan pasar-pasar di mana orang Indonesia menciptakan kemakmurannya sendiri. Jelas langkah Soekarno tak disukai Amerika Serikat, tapi Moskow cenderung setuju pada Soekarno. Ketimbang harus perang di Asia Tenggara dengan Amerika Serikat, Moskow memutuskan bersekutu dengan Soekarno, tapi perpecahan Moskow dengan Peking bikin bingung Soekarno. Akhirnya Soekarno memutuskan maju terus tanpa Moskow, tanpa Peking, untuk berhadapan dengan kolonialis Barat. Di tahun 1960, Soekarno bikin gempar perusahaan minyak asing. Dia panggil Juanda, dan suruh bikin susunan soal konsesi minyak. Kamu tahu, sejak tahun 1932 aku berpidato di depan Landrat soal modal asing ini. Soal bagaimana perkebunan-perkebunan itu dikuasai mereka. Jadi Indonesia ini tidak hanya berhadapan dengan kolonialisme, tapi berhadapan dengan modal asing yang memperbudak bangsa Indonesia. Saya ingin modal asing ini dihentikan, dihancur leburkan dengan kekuatan rakyat, kekuatan bangsa sendiri. Bangsaku harus bisa maju, harus berdaulat di segala bidang, apalagi minyak kita punya. Coba kau susun sebuah regulasi agar bangsa ini merdeka dalam pengelolaan minyak. Urai Soekarno di depan Juanda. Lalu tak lama kemudian, Juanda menyusun surat yang kemudian ditandangani Soekarno. Surat itu kemudian dikenal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960. Isi dari undang-undang itu amat luar biasa dan memukul multinational corporation. Seluruh minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara. Inilah yang kemudian menjadi titik pangkal kebencian kaum pemodal asing pada Soekarno. Soekarno jadi sasaran pembunuhan, dan orang yang paling diincar bunuh nomor 1 di Asia. Tapi Soekarno tak gentar. Di sebuah pertemuan para jenderal-jenderalnya Soekarno berkata, "Buat apa memerdekakan bangsaku, bila bangsaku hanya tetap jadi budak bagi asing? Jangan dengarkan asing, jangan mau dicekoki Keynes. Indonesia untuk bangsa Indonesia.
Ketika laporan intelijen melapori bahwa Soekarno tidak disukai atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 itu, Soekarno malah memerintahkan ajudannya untuk membawa paksa seluruh direktur perusahaan asing ke istana. Mereka takut pada ancaman Soekarno dan diam ketakutan. Pada hari Senin, tanggal 14 Januari tahun 1963, pemimpin 3 perusahaan besar datang lagi ke istana, mereka dari perusahaan Stanford, Caltex, dan Shell. Mereka meminta Soekarno membatalkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960. Undang-undang lama sebelum tahun 1960 disebut sebagai Let Alone Agreement, yang memustahilkan Indonesia menasionalisasi perusahaan asing. Di tangan Soekarno, perjanjian itu diubah agar ada celah. Bila asing macam-macam dan tidak memberikan kemakmuran pada bangsa Indonesia atas investasinya di Indonesia, maka perusahaannya dinasionalisasikan. Para bos perusahaan minyak itu meminta Soekarno untuk mengubah keputusannya, tapi inilah jawaban Soekarno. Undang-undang itu aku buat untuk membekukan undang-undang lama, di mana undang-undang lama merupakan sebuah fait accompli atas keputusan energi yang tidak bisa menasionalisasikan perusahaan asing. Undang-undang 1960 itu kubuat agar mereka tahu bahwa mereka bekerja di negeri ini harus membagi hasil yang adil kepada bangsaku, bangsa Indonesia. Mereka masih ngeyel juga, tapi bukan Bung Karno namanya ketika didesak bule dia malah meradang. Sambil memukul meja dan mengetuk-ngetukkan tongkat komandonya, lalu mengarahkan telunjuk kepada bule-bule itu, Soekarno berkata dengan suara keras, "Aku kasih waktu pada kalian beberapa hari untuk berpikir. Kalau tidak mau aku berikan konsesi ini pada pihak lain negara." Waktu itu ambisi terbesar Soekarno adalah menjadikan Permina, sekarang Pertamina, menjadi perusahaan terbesar minyak di dunia. Soekarno butuh investasi yang besar untuk mengembangkan Permina. Caltex disuruh menyerahkan 53% hasil minyaknya ke Permina untuk disuling. Caltex diperintahkan memberikan fasilitas pemasaran dan distribusi kepada pemerintah, dan menyerahkan modal dalam bentuk dolar, untuk menyuplai kebutuhan investasi jangka panjang pada Permina. Bung Karno tidak berhenti begitu saja, ia juga menggempur Belanda di Irian Barat dan mempermainkan Amerika Serikat. Soekarno tahu, apabila Irian Barat lepas, maka Biak akan dijadikan pangkalan militer terbesar di Asia Pasifik, dan ini mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang baru tumbuh. Kemenangan atas Irian Barat merupakan kemenangan atas kedaulatan modal terbesar Indonesia. Di barat Indonesia punya lumbung minyak yang berada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sementara di Irian Barat ada gas dan emas. Indonesia bersiap menjadi negara paling kuat di Asia. Hitung-hitungan Soekarno di tahun 1975 akan terjadi booming minyak dunia. Di tahun itulah, Indonesia akan menjadi negara yang paling maju di Asia, maka obsesi terbesar Soekarno adalah membangun Permina sebagai perusahaan konglomerasi yang mengatalisator perusahaan-perusahaan negara lainnya di dalam struktur modal nasional. Modal nasional inilah yang kemudian bisa dijadikan alat untuk mengakuisisi ekonomi dunia. Di kalangan penggede saat itu, struktur modal itu diberi kode namanya sebagai dana revolusi Soekarno. Kelak 40 tahun kemudian, banyak negara-negara kaya seperti Dubai, Arab Saudi, Cina dan Singapura, menggunakan struktur modal nasional, dan membentuk apa yang dinamakan Sovereign Wealth Fund, sebuah struktur modal nasional, yang digunakan untuk mengakuisisi banyak perusahaan di negara asing. Salah satunya apa yang dilakukan Temasek dengan menguasai saham Indosat. Soekarno sangat perhatian dengan seluruh tambang minyak di Indonesia. Di satu sudut istana samping perpustakaannya, ia memiliki maket khusus yang menggambarkan posisi perusahaan minyak Indonesia. Suatu hari saat Bung Karno kedatangan Brigjen Sumitro, yang disuruh Letjen Yani untuk menggantikan Brigjen Haryo Kecik menjadi Panglima Kalimantan Timur, Soekarno sedang berada di ruang khusus itu. Lalu ia keluar menemui Sumitro yang diantar Yani untuk sarapan dengan Bung Karno. Saat sarapan dengan roti cane dengan madu dan beberapa obat untuk penyakit ginjal dan diabetesnya, Soekarno berkata singkat pada Sumitro, "General Sumitro, saya titip rafinerij di Kalimantan. Kamu jaga baik-baik." Begitu perhatiannya Soekarno pada politik minyak. Kelabakan dengan keberhasilan Soekarno menguasai Irian Barat,
Inggris memprovokasi Soekarno untuk main di Asia Tenggara, dan memancing Soekarno agar ia dituduh sebagai negara agresor dengan mengakui sisi Kalimantan. Mainan lama ini kemudian juga dilakukan dengan memancing Saddam Hussein untuk mengakui sisi Kuwait, sehingga melegitimasi penyerbuan pasukan internasional ke Baghdad. Soekarno panas dengan tingkah laku Malaysia, negara kecil yang tak tahu malu untuk dijadikan alat kolonialisme. Namun Soekarno juga terpancing, karena bagaimanapun, armada tempur Indonesia yang diborong lewat agenda Perang Irian Barat menganggur. Soekarno ingin mengetes Malaysia. Tapi sial bagi Soekarno, ia justru digebuk jenderalnya sendiri. Soekarno akhirnya masuk perangkap Gestapo tahun 1965. Ia disiksa dan kemudian mati mengenaskan. Soekarno adalah seorang pemimpi yang ingin menjadikan bangsanya kaya raya itu dibunuh oleh konspirasi. Dan sepeninggal Soekarno, bangsa ini sepenuhnya diambil alih oleh modal asing, tak ada lagi kedaulatannya dan tak ada lagi kehormatannya. Soekarno menciptakan landasan politik kepemilikan modal minyak, inilah yang harus diperjuangkan oleh generasi muda Indonesia. Kalian harus berdaulat dalam modal. Bangsa yang berdaulat dalam modal adalah bangsa yang berdaulat dalam ekonomi dan kebudayaannya. Ia menciptakan masyarakat yang tumbuh dengan cara yang sehat. Bung Karno tidak hanya mengeluh dan berpidato di depan publik tentang ketakutannya seperti SBY, tapi ia menantang, ia menumbuhkan keberanian pada setiap orang Indonesia. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa manusia Indonesia berhak atas kedaulatan energinya. Andai Indonesia berdaulat energinya, Pertamina menjadi perusahaan minyak terbesar di dunia, dan menjadi perusahaan modal yang mengakuisisi banyak perusahaan di dunia, maka minyak Indonesia tak akan semahal sekarang, rakyat yang dicekik terus-menerus. Pada Bung Karno, hendaknya jalannya sejarah Indonesia harus dikembalikan.